Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badrul Jaman di Lion Channel. Video kali ini saya akan membahas keberlanjutan dari bahasan-bahasan sebelumnya, yaitu bahasan yang akan hari ini saya uraikan tentang hukum mad. Tentang hukum mad. Mad artinya panjang atau memanjangkan. Ya. Yakni memanjangkan harkat huruf dikarenakan ada huruf mad atau huruf pemanjang. Dengan adanya huruf itu harus panjang, SOP-nya seperti itu, ya. Di depannya huruf mad ada 3. 1 alif, kedua waw, ketiga iya. Ulangi, huruf mad ada 3. 1 alif atau a, kedua waw, ketiga ya. Itu pun yang mati tentunya, bukan yang hidup. Semua huruf mad itu bertempat pada makhraj al-jaub. Jaub itu ya. Nah, jadi semua mad itu terdapat pada huruf ya, pada makhraj al-jaub. Mad garis besarnya, secara garis besar. Mad secara garis besar terbagi kepada 2 bagian. Pertama adalah dinamakan dengan mad asli atau mad tabi'i. Nah, itu sering dengar. Mungkin sebagian lebih familiar dengan istilah mad tabi'i. Nah, di sini lengkapi mad asli, garing, garis miring, mad tabi'i. Itu ya. Itu mungkin sering kita dengar, sering kita bahkan membacanya. Nah, tapi sekali lagi kita berniat atau bermaksud untuk mengingatkan kembali tentang hukum-hukum mad ini supaya dalam membaca Quran ada sisi tepat dalam hal panjangnya, berapa harakat dan sebagainya, gitu kan? Ketentuan dari mad asli atau mad tabi'i ini adalah bila mana huruf berbaris patah menghadapi alif, huruf berbaris kasroh menghadapi ya mati, huruf berbaris domah menghadapi waw mati. Misalkan kila, itu ya, ia mati dibaca kila. Itu pasti namanya mad, harus panjang mad itu, dan dikenal dengan mad asli atau mad tabi'i. Nah, gitu kan. Yang kedua, ketika waw mati, yaqulu, pasti harus panjang. Nah, kemudian qala, alif mati, qala yaqulu kila. Nah, itu teh semua disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Dibaca panjang, jangan lebih dari 2 harakat. Nah, kebiasaan, kelemahan kita biasanya kurang memperhatikan batasan panjangnya itu. Kadang-kadang istilahnya ngamai para yang teuing gitu, mad tabi'i mad asli teh. Yang seharusnya ketentuannya 2 rakaat, 2 harakat, maaf. 2 harakat, bukan 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat. 2 harakat, tapi kadang-kadang mungkin karena terbawa oleh lagu, mungkin karena keterbatasan pengetahuan, atau mungkin menerima pembelajaran sebelumnya yang apa adanya, tidak ada koreksi, ada pembiaran, akhirnya terbiasa ketika membaca Quran, menghadapi atau menemukan mad asli atau mad tabi'i tersebut dengan bacaan yang panjangnya tidak pas. Nah, makanya ketika sudah paham atau sudah mengetahui, dan kami mengingatkan kembali dalam channel ini, semoga ketika sahabat-sahabat
Lion Channel dimanapun berada, ibu bapak, adik-adik, saudara-saudara semua yang senantiasa cinta Quran, tentunya lebih diperhatikan lagi bagaimana membaca Quran dengan posisi mad tobi atau mad asli dengan ketepatan panjangnya. Qala yaqulu qila, jangan ola, jangan. Biasanya terjebak di lagu-lagu atau pembawaan nada mujawad. Ya, boleh jadi pakai mujawad. Qala ya, boleh. Jangan itu kepanjangan. Atau yaqulu, boleh. Jangan yaqulu, kepanjangan. Atau kila, kepanjangan. Ya, boleh pakai lagu, boleh pakai nada, tapi jangan merusak tajwid yang seharusnya tajwid itu dipraktekkan dalam bacaan Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, ada istilah atau disebut dengan mad far'i. Kalau far'i itu lebih kita kenal dengan istilah furu', cabang. Far'i itu cabang, berarti pokoknya itu mad asli dan mad tobi'i. Nah, ini ada mad far'i, mad cabang. Gitu kan? Mad far'i ketentuannya ialah mad asli yang berubah dengan sebab terdapatnya huruf hamzah. Hamzah, alif, gitu kan? Nah, itu huruf bertasdid. Nah, kemudian huruf yang mati atau dimatikan yang terletak di hadapannya. Mad far'i banyak macamnya. Luar biasa. Mad far'i juga banyak macamnya. Nah, apa saja yang disebut dengan mad far'i ini? Nah, sahabat Quran, dimanapun Anda berada, yang senantiasa melihat YouTube ini, channel ini, bahwa yang termasuk mad far'i ini, mad cabang dari mad asli dan mad tobi ini adalah kita kenal dengan istilah apa ya? Mad jaiz munfasil. Nah, itu teh bagian dari mad far'i. Jadi tidak salah kalau menyebutkan nanti ada bacaan yang agak panjang sedikit. Misalkan kita menyebut itu mad far'i, boleh, cuma tidak spesifik. Ya, boleh, cuma itu kalau masih menyebut mad far'i masih umum. Nah, kalau dengan istilah mad jaiz munfasil itu sudah spesifik. Sudah mengerucut gitu ya, istilah mengerucut. Nah, mad jaiz munfasil ketentuannya bila mana salah satu huruf mad menghadapi hamzah garing alif. Nah, alifnya alif hidup, a, i, u, yang terpisah, khalidai. Ya, orang Sunda apa terangnya? Khalidai, sekali lagi, yang terpisah, gitu kan? Tidak menyatu, misalkan. Para sahabat, dimanapun Anda berada, menemukan contoh anfusakum wa ahlikum naro, gitu kan? Jagalah dirimu. Nah, ku ini ada wawu mati, kemudian kedepannya ada alif dua, gitu kan? Ku anfusakum. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Nah, seperti itu. Karena ku, kop, wawu, alif satu, anfusakum satu, jadi tidak menyatu, terpisah alifnya itu dengan alif yang satunya lagi. Nah, gitu ya. Alif ketemu alif dalam kalimat yang terpisah. Makanya namanya jaiz, mad jaiz munfasil karena terpisah. Nah, kemudian fi abwabin. Nah, iya mati terpisah dengan alif. Fi, nah, itu harap jar ya kalau dari sudut nahwu, harap jar. Nah, ketemu alif ke depannya dan terpisah. Nah, itu juga namanya mad jaiz. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat Lion Channel juga menemukan kalimat atau ayat
Ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya. Oh, itu misah, terpisah, gitu kan? Ya terpisah itu. Nah, itu disebut dengan mad zaid. Panjangnya, nah ini ketepatan panjangnya di sekitar 4 atau 5 harakat saja. Pada ketika wasol, itu kan 2 harakat ketika wakof. Nah, ada 2 berarti. Ada 2 cara membacanya. Satu dibaca wasol atau lanjut, ya. Kedua dibaca wakof. Nah, kalau dibaca wasol, dibaca lanjut, ada 2 cara. Satu dengan ketepatan 4 harakat panjangnya sampai 5 harakat. Nah, kalau dibaca berhenti atau wakof karena keterbatasan napas atau alasan apa, si mad jaiz munfasih ini jangan dibaca 4 sampai 5 harakat kalau diwakofkan mah. Wayahna harus dibaca 2 harakat saja. Ya, ketika dibaca wakof. Ini perhatiannya, gitu kan? Kadang-kadang kita karena sudah tahu mad zaid ini panjangnya 4 sampai 5, baik wakof, baik ketika wakof itu berhenti dan wasol dilanjutkan juga mungkin sama saja membacanya. Nah, ini sudah salah. Ya. Jadi harus ketika wakof itu dibaca dengan 2 harakat saja. Ketika wasol, ketika lanjut dibaca dengan 4 sampai 5 harakat. Ya, misalkan ingin berhenti, cukup aja, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu, berhenti 2 harakat. Boleh. Gitu kan? Kalau dilanjut, anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Nah, jadi tegasnya bahwa mad zaid ini, mad zaid munfasih ini kalau dibacanya dilanjutkan, diwasolkan, gitu kan? Itu ketepatan panjangnya, itu milih bahasa ini yang mungkin saya cari bahasa yang mudah dicerna ya, maaf ya. Jadi ketepatan lamun cek Sunda mah pas ngape di mana gitu. Nah, itu di panjangnya 4 sampai 5 harakat ketika diwasolkan, ketika dilanjutkan. Nah, ketika diwakofkan, ketika diberhentikan, nah itu jangan dipanjang 4 sampai 5, cukup di 2 harakat saja. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Selanjutnya ada namanya mad wajib muttasil. Ini ada beda tadi mad jaiz, wenang kalau bahasa istilah hukum ya. Ini mah wajib. Berarti wajib mah kudu, harus. Itu barangkali. Nah, apa ketentuannya? Ketentuannya mad wajib muttasil adalah bila mana salah satu huruf mad menghadapi hamzah yang ada dalam satu kalimat. Salah satu huruf mad menghadapi hamzah yang ada dalam satu kalimat. Misalnya, sahabat layan channel, dimanapun Anda berada, ibu-ibu, bapak-bapak, ahli pengajian, yang cinta Quran, insya Allah semua cinta Quran, dan gemar belajar Al-Quran, menemukan contoh kalimat, waja'a rabbuka. Nah, itu kalimat itu. Ja'a. Ja'a itu menyatu. Ja'a itu. Nah, kemudian waji'a yawma'id. Atau antabu
bi ismi, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, panjangnya, ketepatan panjangnya 5 harkat ketika wasol, boleh 6 harkat ketika wakof. Nah, sekali lagi, ketepatan panjangnya mal wajib muttasil ini kalau jaiz munfasil, kalau wajib muttasil. Ketepatan panjangnya 5 harkat ketika wasol, 5 harkat ketika dilanjutkan bacaannya. Kemudian boleh 6 harkat ketika wakof, ketika berhenti. Boleh 6 harkat ketika berhenti. Gitu kan. Boleh ketika diwakofkan. Nah, itu cara membaca yang namanya majaid muttasil. Mudah-mudahan dengan kehadiran channel ini sekali lagi membantu saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pencinta Quran, untuk makin melengkapi atau memperbaiki bacaannya. Mudah-mudahan kita istiqomah mempelajari Al-Quran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.